Baik, selamat siang rekan semua. Siang hari ini ABC Meetup akan berdiskusi tentang perdalan UKM. Jadi pemikiran kami dari rekan-rekan ABC adalah bagaimana kita berusaha memulai lagi bisnis kita setelah PSBB kemarin. Praktis kita membutuhkan modal kerja. Oleh karena itu kita mengundang Pak Wisnu. Beliau adalah pemimpin risiko dari Bank BNI. Tujuannya untuk memberi masukan pada kita pengusaha bagaimana harusnya kita mengatur perusahaan kita untuk bisa mendapatkan permodalan lagi untuk bangkit setelah pandemi kemarin. Jadi secara umum saya bisa sharing Pak Wisnu Pamungkas ini. Beliau adalah saya share CV singkatnya. Beliau sekarang menjadi pemilik risiko kredit usaha kecil dari Bank BNI. Belum muncul di screen, tapi mungkin kita langsung masuk ke materinya Pak Wisnu saja. Silakan Pak Wisnu sharing tentang permodalan perbankan, utamanya analisa kredit untuk kami pengusaha. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Rizky atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para Bapak Ibu yang ikut dalam join meeting ini, selamat siang semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada pengurus ABC yang memberikan kesempatan untuk ikut dalam sesi ini. Jadi kalau saya baca kemarin undangannya, ini judulnya ABC Meetup Restart in the New Normal Economy. Kebetulan saya dapat jatahnya di tips permodalan perbankan untuk UMKM. Kalau saya sendiri sudah lama ya di BNI, kurang lebih 15 tahun. Jadi nanti sifatnya kita lebih enaknya ini aja ya, diskusi aja, kalau ada pertanyaan langsung. Ini saya lihat beberapa yang masuk ini mungkin malah ada senior saya ini di bank ini, Mas Wawan Rizky ini. Ini kelihatan fotonya aja, tapi Mas Wawan Rizky juga ini senior saya di BNI juga. Nanti kita sifatnya sharing aja. Jadi pertama-tama saya ingin buka ini slide saya dengan ininya quotes-nya dari Bapak Warren Buffett. Bisa diinikan. Pak Warren ini mengeluarkan quotes ini menarik sekali karena mungkin terkait sama yang saya sharing hari ini, yaitu you can make a good deal with a bad person. Jadi intinya, menurut saya ini bagian intinya kredit juga seperti yang Pak Warren ini sebutkan ya teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, belum muncul ya Pak Bus ya. Jadi kalau di kredit itu sebenarnya kan bukan hanya dari istilahnya apakah jaminan, apakah usahanya, tapi kan juga trust. Jadi makanya quotes dari Pak Warren ini saya rasa cukup mengena dengan topik diskusi kita kali ini. Jadi karena sharingnya juga masih belum, kita langsung masuk ini aja ya, pengertian kredit. Mungkin dari Bapak Ibu semua sudah paham ya pengertian kredit, bahkan nggak ngerti pengertian kredit pun pasti udah punya kredit kan, apakah kartu kredit atau kredit, apakah kredit panci, kredit apa di luaran, itu sama artinya dengan kredit yang diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Jadi kalau di undang-undang itu menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan. Nah, ini sudah keluar ini. Ya. Oh, yang halaman kedua, Pak. Nah,
Ini yang tadi saya sebutkan quotes dari Pak Warren ini. You can make a good deal with a bad person. Ini terkait dengan, menurut saya, mengena sekali dengan topik yang saya bicarakan. Terus selanjutnya mengenai pengertian kredit tadi, dapat kita baca bahwa penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara dua pihak, yaitu bank dengan pihak lain, yang di dalamnya ada kewajiban untuk melunasinya dengan jangka waktu tertentu. Seperti itu. Itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Penting lagi dalam kredit perbankan adalah kita harus tahu ya, kita golongan usahanya di mana. Menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ada penggolongan usaha dibagi 3. Yang pertama adalah usaha mikro, kekayaan bersihnya 50 juta, exclude tanah bangunan. Jadi tanah bangunannya dikeluarkan ya, tidak dihitung, atau memiliki pendapatan maksimal 300 juta tiap tahunnya. Jadi dari hasil penjualannya setiap tahun 300 juta. Berikutnya adalah halaman selanjutnya, kriteria keduanya, kekayaan bersihnya sampai dengan 500 juta, sama tanah bangunannya dikeluarkan, pendapatan maksimalnya 300 juta sampai 2,5 miliar per tahunnya. Dan yang kriteria ketiga, yang kekayaan bersihnya 500 juta sampai 10 miliar, pendapatan maksimalnya 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar tiap tahunnya. Nah, dari sini kita sudah harus tahu kalau usaha kita sudah ada di mana sih? Apakah di kriteria pertama, kedua, atau ketiga? Karena berdasarkan kriteria ini, kita bisa menentukan kita layak nggak mengajukan kredit sesuai dengan pengajuan kita. Misalnya, kalau saya pendapatannya 300 juta per tahun, layak nggak saya dapat kredit misalnya 1 miliar seperti itu, dan seterusnya. Jadi kita sudah harus paham di posisi manakah kita, seperti itu. Untuk selanjutnya mengenai kredit pun, ini saya sifatnya disela aja ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung atau dicatat dulu moderator atau bagaimana? Jika ada pertanyaan nanti bisa tulis di chat setelah Pak Wisnu presentasi baru kita berdiskusi. Oh, oke. Jadi saya lanjutkan dulu untuk ininya apa materinya. Selamat pagi Pak Yanso. Ya bos. Kita lanjutkan lagi materinya. Sementara dari kredit itu kan, kalau kita bicara kredit, kita taunya kredit itu jenisnya ada 2 ya. Kalau berdasarkan kegunaannya, yang pertama adalah kredit modal kerja dan kredit investasi. Kalau modal kerja itu untuk tambahan modal untuk menambah aktiva lancarnya. Sementara kalau untuk investasi, untuk menambah faktor produksinya, seperti nambah kendaraan operasional atau mau perluasan usaha, itu menggunakan kredit investasi. Nah, selanjutnya ini, Bos. Nah, ini. Oh, sebelumnya, Pak. Nah, dari kegunaannya, modal kerja dan investasi. Nah, apabila kita sudah paham gunanya, maka kita sudah bisa membedakan apa sih yang kita butuhkan di usaha ini, apakah kredit modal kerja ataupun kredit investasi. Jadi kalau misalnya kita butuh nih untuk perluasan usaha, buka cabang atau beli kendaraan operasional, maka kita butuhkan adalah kredit investasi. Dari sini, dari yang poin-poin yang tadi saya jelaskan dari halaman pertama, kredit itu sifatnya itu harus 3T ya. Ini bukan nggak ada di
buku-buku mana ini saya diajarin sama senior-senior saya di BNI ya. Pemberian kredit harus 3T. Yang pertama adalah tepat guna, kegunaannya harus tepat waktu, waktu pemberiannya harus tepat, dan tepat jumlah. Jumlahnya harus tepat. Kalau tepat guna, kredit modal kerja dipakai investasi jelas salah. Kredit jangka pendek dipakai untuk jangka panjang. Tepat waktu, kita butuhnya untuk penyediaan stok buat lebaran, baru dikasih oleh perbankannya mungkin baru hari Natal. Kan salah juga nih, artinya tidak tepat. Dan tepat jumlah, kita butuhnya 300, tapi entah bagaimana kita mintanya jadi 800. Artinya ada kredit yang tidak digunakan dengan semestinya. Jadi pemberian kredit dari sudut pandang kegunaan dan lain-lain harus 3T tadi, tepat guna, tepat waktu, dan tepat jumlah. Itu. Sementara kalau kita bicara topiknya tadi mengenai tips permodalan perbankan untuk UMKM, kalau tips perbankan itu kan bagaimana sih cara nembusi perbankan, gampangannya kan seperti itu ya. Menurut saya tuh nggak ada istilahnya, nggak ada rahasia apa-apa sih. Semuanya sudah ada di buku, semuanya sudah ada di internet ya. Prinsip dasar yang masih kita pakai sampai dengan sekarang, dan saya rasa perbankan manapun masih pakai, masih di 6C of credit ya. Yang pertama adalah karakter. Karakter itu kayak motivasinya untuk apa, kejujurannya, dan sikapnya seperti apa. 2, capacity. Capacity itu kemampuan usahanya, bagaimana, apakah dia mampu memenuhi kewajibannya dari sisi likuiditas, atau rentabilitas, dan solvabilitas. Terus yang ketiga, kapital, modalnya. Modalnya dari mana aja sih? Apakah dia menggunakan kredit dari bank lain, atau menggunakan modal sendiri, atau bagaimana? Yang keempat adalah kolateral. Kolateral adalah jaminan yang harus diserahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban debitur. Yang kelima, condition of economy, yaitu keadaan ekonomi, baik internal maupun eksternal, baik berkaitan dengan nasabahnya atau berkaitan dengan aturan pemerintah. Dan yang keenam, sebenarnya kalau yang digambar di samping itu kan ada 5 nih. Ini yang keenam ini ada sedikit tambahan ya, dari 5C jadi 6C ini adalah constraint, hambatan. Hambatan yang tidak memungkinkan seseorang berusaha di suatu tempat. Ini maksudnya gini, suatu usaha dianggap usaha legal menurut ketentuan. Tapi bisa saja dia di suatu tempat tidak boleh berkembang. Misalnya nih, pabrik pakan ternak. Pabrik pakan ternak itu usaha yang legal. Artinya sama pemerintah boleh. Tapi kalau dia mau mendirikannya di pemukiman, itu jadi ilegal. Nah, ini namanya constraint, hambatan atau batasan. Jadi kita bakal menilai apabila orang mengajukan layak atau tidaknya itu dari 6 ini. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini we obey the laws. Artinya sekarang UMKM sekarang pun harus punya izin. Harus punya legalitas, baik legalitas yang umum ataupun spesifik ya, untuk menunjukkan keberadaannya. Karena untuk kredit kecil seperti KUR pun mensyaratkan adanya syarat-syarat legalitas. Kalau yang ketentuan legalitas yang umum ini saya sebutkan di sini sifatnya umum ya. Yang pasti NPWP, KTP, surat izin industri apabila dia melakukan pengolahan barang mentah menjadi barang jadi, UKL-UPL, PDP, ini pasangannya juga SIUP, IMB untuk bangunannya, HO walaupun HO dari ketentuan itu kalau nggak salah sudah dihapus, itu tetap saya masukkan, nota-nota atau dokumentasi keuangan, kartu keluarga, rekening koran, data keuangan,
bila ada akta nikah, SIUP, atau keterangan usaha. Saya kasih atau keterangan usaha karena syarat UMKM-nya dipermudah oleh pemerintah melalui KUR itu sampai dengan jumlah berapa itu cukup dengan surat keterangan usaha, seperti itu. Dan izin lain yang dipersyaratkan. Jadi spesifik misalnya usaha konstruksi, ya dia harus punya ini surat izin usaha konstruksi dan lain-lain, seperti itu. Nah, ini metode analisa, ini sifatnya umum, metode analisa yang kita lakukan terhadap calon pengaju, yaitu tidak lepas dari yang tadi disebutkan 6C ini, artinya pendekatan karakter pada calon debitur. Yang kedua, kelayakan usaha, profitabilitas, kan juga sama dengan yang 6C tadi, pendekatan analisa kecukupan barang jaminan, dan kemampuan membayar cash flow dan sumber angsuran. Artinya, metode analisa sama 6C tadi sebenarnya tidak ada bedanya. Kita menganalisa berdasarkan 6C tadi. Ini selanjutnya. Ini kalau kecepatan moderator ini ya, langsung diprotes saja ya. Enggak apa-apa. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan diketik di chat, baru terakhir kita diskusi. Gitu ya, oke. Karena kalau kayaknya kecepatan. Nah, ini kalau tips dari saya buat para pelaku usaha, yang pertama adalah pahami dan kuasai bisnis Anda. Karena, ini kenapa? Karena petugas-petugas itu pasti memverifikasi usaha, kita datangi, kita wawancara, baik lewat kunjungan langsung atau lewat telepon, itu pasti kita tanya usahanya seperti apa sih. Kalau dia memang paham sama kondisi usahanya, pasti bisa menjawab dengan minimal inilah, nggak detail tapi bisa menjawab lah ya apa yang kita tanyakan. Cuman kadang-kadang kita temui di lapangan, dia benar-benar tidak memahami dan tidak menguasai bisnisnya. Artinya dia tidak tahu, misalnya kita tanya, ini piutangnya berapa lama, tidak paham. Nanti pelanggannya siapa saja, tidak paham. Jadi kunci utamanya adalah pahami dan kuasai bisnis Anda. Yang kedua, itu berbeda dengan yang lain. Jadi bisnis itu kita kan di perbankan itu melihat sektor-sektor ekonominya seperti apa. Kalau perdagangan itu kan perdagangan pasti ya itu aja. Artinya kita harus bisa beda dengan orang lain. Misalnya saya perdagangan sembako, tapi saya punya pengembangan bisnis dengan jasa layanan antar, sehingga saya bisa lebih jauh lagi usahanya. Dalam arti pelanggannya bisa saya grab lebih jauh lagi. Atau saya usaha sembako, saya bisa kirim keluar kota. Jadi saya nggak perlu, Anda tidak perlu datang, cukup lewat internet, dimanapun saya bisa kirim seperti itu. Ini slide sebelumnya, Pak. Nah, pahami 6C tadi dan terapkan. Artinya nggak usah terlalu susah-susah kita bikin laporan keuangan harus ke KAP atau ke apa, tapi cukup 6C tadi, mulai dari karakter sampai dengan constraint kita terapkan dalam bisnis kita. Dokumen dan data itu penting. Nah, ini juga jadi sedikit catatan ya buat dari saya, mungkin dari saya untuk pengusaha UMKM. Kadang-kadang kita lupa kalau dokumen seperti nota-nota, terus pencatatan laporan keuangan dan lain itu penting. Walaupun piutang kadang-kadang cukup dicatat di kertas lembar, jangan sampai hilang, disimpan, karena itu sebagai bukti kalau mutasi kita atau transaksi kita di situ. Yang dilupakan sama teman-teman di UMKM itu kadang-kadang catatannya tuh dibuang atau dia bahkan nggak punya catatan sama sekali. Kalau dia nggak punya catatan, gimana coba cara ngitung keuntungannya? Apa buktinya seperti itu? Terus tips lagi itu ada legalitas wajib hukumnya. Jadi walaupun usaha kita kecil, tolong legalitas tetap diurus, surat keterangan usaha, NPWP, terus KTP ini karena jadi poin juga dari penilaian kita
banyak kadang-kadang kita jumpai usahanya sudah besar tapi tidak ada izin-izinnya sama sekali. Kalau tidak ada izin sama sekali, minimal misalnya dia punya pabrik tapi nggak ada HU-nya atau nggak ada IMB-nya, bisa aja dia disegel saat itu juga oleh pemerintah daerahnya. Jadi salah satu tips juga yang menurut saya juga penting adalah legalitas usaha. Legalitas minimal di UMKM SIUP PDP, apalagi sekarang kan pengurusannya lebih gampang ya. Dan yang terakhir, dan saya kasih warna merah ini karena penting ya, ini adalah jaga nama baik dan hubungan dengan pihak ketiga. Karena salah satu bentuk verifikasi kita adalah kita verifikasi ke pihak ketiga. Pelanggan, pemasok, bahkan tetangga kita, orang yang duduk jualan di warung kopi itu kadang-kadang kita wawancarai juga. Seperti itu. Jadi jangan sampai misalnya usahanya bagus tapi ternyata sama pelanggannya nggak bagus, sama pemasoknya juga nggak bagus, sama tetangganya juga nggak bagus. Karena itu jadi salah satu poin dalam pemberian kredit kita. Oke. Untuk selanjutnya, kalau ini slide selanjutnya ini cuma contoh-contoh sih, contoh-contoh untuk analisa kelayakan usaha, bagaimana cara kita menghitung kebutuhan modal kerja ya. Itu juga bisa kita pakai untuk menentukan berapa sih benarnya kebutuhan kredit kita. Jadi ini sifatnya umum, ini namanya cash to cash cycle. Jadi cycle karena bentuknya blunder disebut cash to cash cycle. Ini mulai dari pembelian sampai dengan dia collection penagihan piutang. Ini saya kasih gambaran nih, pembeliannya menggunakan uang muka 15 hari, produksi sampai dengan jadi stok itu 70 hari, nanti ada penjualannya, ada penjualan, pengiriman, sampai dengan dia bisa ditagih kembali 52 hari. Jadi total dari kas menjadi kasnya lagi adalah satu putaran cycle ini. Seperti itu. Ini bisa digunakan teman-teman di UMKM untuk menghitung berapa sih kebutuhan modalnya, karena metode-metode yang digunakan di perbankan rata-rata seperti ini, perputaran modal kerja. Selanjutnya, dari cash to cash cycle gitu, disimpulkan seperti ini. Uang muka pembelian 15 hari, inventory turnover-nya 70 hari, ardo itu ini piutang, penagihan piutang 52 hari, totalnya 137 hari. Jadi dari kas menjadi kas lagi, itu totalnya 137 hari. Atau kalau kita bagi ke bulan itu sekitar 4 bulan lebih. Selanjutnya, nah ini sebagai gambaran, ini contoh aja. Kita kan bisa menghitung nih biaya operasional bulanan kita berapa sih. Biaya operasional itu mulai mungkin dari transportasi, listrik, air, telepon, dan lain-lain. Kita bagi per bulannya berapa, terus HPP-nya berapa sih, bahan bakunya itu per bulan berapa, itu kita kalikan 137 hari atau kita kalikan menjadi bulan. Jadi yang 6965 ini kita kalikan 4,3 mungkin ya, 4,3 jadinya 22.264 ribu ini. Dengan asumsi pembiayaan banknya 70%. Nah, ini asumsi pembiayaan bank itu yang sifatnya umum ya. Dari seluruh yang kita keluarkan, masa dibiayai bank semua, kan nggak mungkin juga. Jadi ada porsinya kita, ada porsinya bank. Demikian yang pembelian bahan baku sama dikalikan 4,3, nanti di total. Nah, totalnya itu 115,530 ribu ini per bulan. Ini adalah total modal kerja yang dibutuhkan dalam satu kali cycle. Seperti itu. Ini gambaran umum ya, penghitungan
cash cycle. Ini juga bisa dijadikan teman-teman di UMKM untuk menghitung berapa sih kebutuhan modal kerjanya, berapa sih cycle-nya kita, memutar modalnya kita ini berapa sih dalam satu cycle. Ini bisa dipakai seperti ini. Sederhana, cuman yang sederhana tapi ini malah lebih bisa menggambarkan kondisi real perusahaan. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga salah satu yang tadi kita bahas sebelumnya, fokus adalah pahami bisnis Anda. Salah satu pertanyaan yang sering muncul dari petugas-petugas bank nanti kalau misalnya teman-teman itu ngajukan, itu apa sih borrowing cost-nya, apa sih tujuan Bapak minjem atau tujuan Ibu minjem itu apa sih? Ini salah satunya pasti kita tanyakan, apakah optimalisasi mesin produksi, apakah meningkatkan omset dari sebelumnya, misalnya dari 5% menjadi 10%, atau saya lihat prospek ke depannya mulai membaik, jadi saya butuh modal seperti itu. Jadi itu borrowing cost juga kita harus kuasai juga, apa sih tujuannya kita minjem ini, intinya seperti itu. Selanjutnya, nah ini berbeda yang dengan yang lain. Kenapa kok berbeda dengan yang lain? Ini membuat sesuatu menjadi menarik, tumbuh berkembang di saat yang lain tumbang. Jadi kenapa bisnis ini bisa bertahan dari waktu mendirikan misalnya 10 tahun lalu sampai sekarang berkembang? Apa yang membuat kita berbeda? Padahal di kanan kiri kita banyak usaha yang sejenis. Nah, ini juga salah satu poin penting dalam fokus wawancara kita terhadap nasabah. Nanti kita juga tahu, bahkan kita juga banyak belajar dari nasabah, nanti kita bandingkan dengan sektor-sektor lain. Jadi misalnya peningkatan 4 tahun terakhir, di saat yang lain turun, malah kita naik terus. Pengelolaannya intensif, artinya pengalaman kita sudah lebih dari bertahun-tahun, makanya kita bisa bertahan. Sama fokus dalam core business. Fokus dalam core business jadi pertimbangan juga, karena kadang-kadang banyak pengusaha yang memiliki usaha-usaha lain, dia nggak fokus sampai lupa ke core bisnisnya, sehingga menyebabkan modal usahanya banyak terserap ke usaha-usaha lain atau side streamingnya seperti itu. Ini juga salah satu fokus dari perbankan kalau memverifikasi calon-calon debiturnya. Jadi kalau kita sudah pahami bisnis kita harus bisa tunjukkan kalau kita ini berbeda. Berbeda bahkan lebih baik dari yang lain. Dengan apa? Ya mungkin dengan contoh-contoh yang seperti saya tulis ini. Ini sebenarnya contoh salah satu nasabah saya sih. Ya, selanjutnya. Nah, lokasi usaha juga menjadi salah satu ini ya, bahan pertimbangan. Jadi ini contoh aja sih. Oh, ternyata lokasinya di Surabaya, pabriknya di mana, nanti kantornya di mana, seperti itu. Apakah secara lokasi istilahnya sesuai atau tidak, seperti itu. Terus selanjutnya, untuk satu hal yang utama juga adalah infobank ya. Infobank itu juga salah satu penting karena jadi acuan utama perbankan dalam menilai nasabah. Jadi terkait dengan yang 6C tadi, kalau kita tidak menjaga 6C kita, tidak menjaga hubungan dengan bank juga, infobank itu menjadi salah satu acuan dasar lah dalam bank menilai karakter suatu nasabah, apakah dia punya pinjaman yang banyak, apakah kartu kredit, dan bagaimana dia kartu kreditnya dikelola, seperti itu. Kalau riwayat pembayaran itu terkait dengan rata-rata mutasi dia di bank, seperti rekening koran dan lain-lain.
Nah ini kalau ini gambaran aja bagaimana kita memandang kondisi of ekonomi. Layak nggak kita biayai suatu bisnis itu, bagaimana apanya, bagaimana prospeknya ke depan. Jadi ini gambaran-gambaran, slide ini gambaran-gambaran aja apa sih yang kita nilai seperti itu. Oke, kayaknya cuman itu aja. Saya terima kasih diberi kesempatan juga sudah menjelaskan seperti ini. Mungkin kalau ada pertanyaan atau diskusi, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lebih ahli, kita diskusi di sini. Ya, Dan terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa melihat BI checking. Permasalahannya sekarang ini kan hampir semua pengusaha itu distract. Artinya BI checkingnya langsung menjadi call 1. Kalau perusahaan ingin mengajukan kredit lagi, apa bisa kondisi seperti ini? Iya. Jadi kalau BI checking itu di gambaran BI checking mungkin ada teman-teman yang sudah paham ya, pernah lihat dalam isinya BI checking. Itu BI checking kan ada 2 tahun ya. 2 tahun istilahnya 2 tahun itu dalam arti 2019 2020 itu kan sebenarnya kelihatan di situ. Jadi di situ kelihatan prestasinya sih tahun 2019 bagaimana, nanti 2020 bagaimana. Kalau misalnya saat ini dia di-restruct dengan alasan COVID ya Mas Rizky ya. COVID artinya kan dia terdampaknya baru kondisi sekarang ya. Tapi kalau di BIC yang misalnya sebelumnya sudah pernah golongan 2, sebelum COVID sudah pernah golongan 2, itu kan sebenarnya jadi penilaian juga bagi kita seperti itu. Jadi kita lihat ininya, track recordnya selama, kebetulan yang kelihatan cuma 2 tahun. Selama pandemi ini dia tutup? Tutup dalam arti tutup pabrik ya Mas ya. Nah COVID dia tutup, kemudian restruct. Kemudian dia mau start lagi. Oh, seperti itu. Jadi tergantung ininya ya, treatment dari banknya dalam arti kalau dia diberikan istilahnya penundaan, penangguhan pokok selama jangka waktu tertentu sehingga dia bisa bayar ya. Dia bisa bayar selama periode tutup. Dia kan diberikan restruct dengan rescheduling, dengan penundaan. Selama penundaan pun sebenarnya ada kewajiban yang tetap harus dibayar kan. Nah, kalau selama dia tetap bisa bayar, habis itu dia merasa, oh ternyata saya butuh modal lagi, tapi selama dia tutup tuh dia tetap mempertahankan collectibility-nya satu, tidak menutup kemungkinan dari perbankan bersedia seperti itu. Kecuali dia tutup, dia tidak bayar Mas. Seperti itu. Jadi kelihatan di BI checking-nya ya kembali ke golongan 2 dan lain-lain seperti itu. Kalau dia ingin meminjam modal lagi untuk ganti bisnis, pivot bisnis, apakah bisa? Kalau ganti bisnis ya, kalau ganti bisnis kan dianggap sebagai side streaming ya. Kalau kita dari penilaian awalnya, pemberiannya untuk kredit modal kerja misalnya mebel aja ya, mebel terus dia ganti bisnis menjadi jualan sembako ya, kita anggap dia tidak berpengalaman sih, karena baru ganti bisnis ya, padahal kita salah satunya kan antara lain karakter tadi yang mengenai masalah side streaming usaha, jadi menggunakan untuk usaha lain. Saya rasa kalau kondisi gonta-ganti usaha itu menjadi salah satu penilaian juga buat kita nih, artinya dia nggak fokus dengan usahanya, walaupun itu dia bertahan dalam arti bertahan supaya usaha sebelumnya berjalan gitu ya. Jadi kalau untuk dia dapat tambahan, saya rasa agak susah juga seperti itu dengan kondisi gonta-ganti usaha ini, karena dari misalnya furniture menjadi sembako, nanti ini menjadi apa lagi, sementara core bisnisnya awalnya apa, sementara perjanjian utama kredit kita itu menunjuk pada core bisnisnya dia seperti itu. Ini yang jadi permasalahan di perbankan itu sebenarnya restrukturisasinya itu nanti
apakah karena memang kesulitan karena COVID atau memang dari awalnya memang sudah tidak layak lagi gitu. Mungkin salah satu ininya ya kita lakukan ini restrukturisasi, penurunan sama ini apa namanya perubahan penggunaan kredit gitu loh. Ya baik, di sini sudah bergabung Ning Mirna. Silakan Ning Mirna, itu ada Mas Muhammad Yusuf bertanya di chat, silakan dibahas. Oke, terima kasih Cak Rizky. Makasih juga Cak Wisnu. Maaf tadi saya terlambat bergabung karena ada kendala teknis. Oke, untuk berikutnya di sesi tanya jawab, saya akan bacakan ada pertanyaan dari Cak Yusuf ya, Muhammad Yusuf Andora. Pertanyaannya, untuk startup, apakah syarat-syaratnya sama untuk pengajuan? Juga untuk UMKM yang dikelola oleh teman-teman mahasiswa, apa ada tips untuk pengajuan permodalan di perbankan? Itu pertanyaannya. Monggo, Cak Wisnu, mungkin bisa dibantu jawab. Ya, kalau startup itu sama ya, karena sebenarnya nggak ada batasan jenis usaha juga baru ya startup. Jadi bagi kita juga di perbankan itu kadang-kadang membiayai startup apa sih yang dilihat, kadang-kadang gitu ya. Tapi kemarin itu sempat ada kredit pada mitra, istilahnya mitra Gojek ya, mitra Gojek dan lain-lain, dan juga banyak juga teman-teman mahasiswa yang mengajukan kayak usaha, misalnya usaha kecil-kecilan itu pun bisa diakomodasi sama kredit kur seperti itu. Jadi saya rasa selama teman-teman itu bisa, istilahnya kalau syarat kredit kur kan lebih gampang, nggak kayak kredit modal kerja di atas 1 miliar atau di atas 500 juta. Itu kenapa tidak diajukan seperti itu? Karena menurut saya kalau masih muda-muda gini kan menarik nih konsepnya, apalagi didukung oleh mungkin pasarnya juga lebih kenal lagi seperti itu. Kalau syarat sih sama ya, jadi kalau syarat itu surat keterangan usaha pun sekarang sudah cukup lewat kecamatan bisa surat keterangan usaha seperti itu, atau kelurahan juga sudah bisa mengeluarkan surat keterangan usaha kalau dia tidak mau sampai ngurus ke bentuk SIUP atau PDP seperti itu, dan itu juga diakomodir dalam kredit kur. Oke, terima kasih Cak Wisnu. Bagaimana Cak Yusuf? Apa sudah terjawab pertanyaannya? Monggo. Atau yang lain kalau ada pertanyaan silahkan. Ini Cak Didi katanya mau bertanya. Monggo kalau ada pertanyaan silahkan, kami menunggu pertanyaan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suasana habis lebaran dan Idul Faidin untuk Mas Wisnu, Mas Rizky, Mbak Mirna, dan semuanya, Mas Freddy juga. Saya tertarik untuk ikut ini karena sebenarnya begini, dalam konteks tadi dari pertanyaan-pertanyaan Mas Rizky kan juga udah nyambung sebenarnya. Jadi konteks COVID ini dalam kerangka restruknya perbankan bagaimana ini? Kalau saya melihatnya lebih kepada, saya boleh izin share screen ya, bentar dikit. Jadi ada satu artikel yang kemarin saya baca, bagaimana kemudian 64% UMKM ini sebenarnya kalau peta UMKM dulu ya, dari pangsa terhadap PDB di grafis oranye ini, 60 tahun 2018, 64 juta itu disumbang oleh usaha kecil dan menengah. Nah, problem utama dari tulang punggung krisis kita yang berhasil menyelamatkan di krisis 98 adalah UMKM. Nah, di krisis COVID ini, kembali lagi UMKM itu sebenarnya jadi tulang punggung. Nah, problemnya ada di pada insentif COVID. Insentif kebijakan COVID yang kemudian mostly turun lewat perbankan ini kemudian punya problem tambahan adalah bahwa seperti yang tadi Mas Wisnu jelaskan tentang syarat-syarat 6C dan sebagainya, itu menjadi problem khusus bagi UMKM. Menjawab juga misalnya pertanyaan tentang
startup dan sebagainya, apalagi startup ya yang baru berdiri, yang siupnya TDP dan sebagainya belum urus. Nah, ini ada kuadran yang atas adalah identifikasi sebagai penerima manfaat kebijakan, yang bawah ini yang kira-kira gak dapat manfaat dari kebijakan pemerintah. Nah, problem utama dari kita adalah yang tidak menerima insentif kebijakan dan sulit diidentifikasi adalah biasanya tidak berbadan hukum, tidak punya akses ke perbankan otomatis, kemudian biasanya bukan wajib pajak, nggak punya WP, kemudian biasanya juga bukan usaha di industri dan manufaktur. Tadi yang Mas Wisnu contohkan kan sebenarnya usaha yang sudah established, kemudian kalau ada opsi restruct, atau kemudian kita bisa cek BI checking dan sebagainya. Nah, kalau saya mau menggarisbawahi, ada nggak kira-kira upaya dari perbankan untuk, ini kan kondisi yang tidak biasa ya, krisis karena COVID ini. Ada nggak upaya-upaya yang tidak biasa, misalnya ada pelonggaran terhadap restruct, skemanya bagaimana, atau misalnya terhadap penerima manfaat yang tadi itu karakternya itu sebenarnya adalah UMKM yang jumlahnya banyak itu. Kira-kira bagaimana dalam pandangan tetap dengan misalnya mempraktekkan penyaluran kredit yang baik ya, tidak ceroboh dan tidak ada cerita seperti KUR yang mungkin verifikasinya kurang dalam, yang akan menyebabkan macet dan sebagainya. Mungkin juga perbankan juga perlu menghitung itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Didi. Sebenarnya sama ya problem di perbankan yang masalah identifikasinya ya Pak Didi ya. Jadi kalau sebagai kita dari sudut pandang nasabah debitur lah, debitur BNI, kita memang sesuai dengan aturan OJK sama dari Permenkyu itu kita sudah diminta untuk melakukan stimulus kredit itu dari yang istilahnya sudah menjadi nasabahnya atau debiturnya kita stimulus tanpa memandang hulu ya Pak Didi ya. Artinya agak susah juga karena jumlahnya ini kan saya di cabang saya aja sendiri untuk KUR itu ada 3.000 rekening Pak, 3.000 debitur. Itu otomatis caranya kalau satu-satu saya rasa nggak akan membantu mereka seperti itu. Karena sudah kehilangan waktu ya Pak ya. Yang dilakukan, yang diminta pemerintah sama otoritas adalah gimana supaya cepat kamu bisa membantu mereka. Artinya dari perbankan kita lakukan namanya stimulus dengan versi restrukturisasi dengan pola bulk itu, jadi namanya itu langsung dimasukkan semua yang layak itu pertimbangannya waktu itu cuman diberikan sampai dengan 29 Februari Pak. Artinya debitur sebelum 29 Februari 2020 itu bisa dilakukan restrukturisasi dengan yang terdampak COVID. Dan daerahnya dalam kondisi KLB. KLB itu artinya kalau di daerah saya itu masih hijau, saya tidak boleh melakukan itu Pak. Tapi kalau daerah saya merah, pemerintah daerahnya sudah mengeluarkan KLB, bisa dilakukan restruct itu. Nah itu, kita lakukan restruct, dalam satu hari kita bisa restruct sekitar 1.000 sampai 2.000, karena sifatnya kumpulan. Dari situ, bagaimana cara kita identifikasinya? Kita lakukan telepon satu-satu Pak. Bapak terdampak atau enggak? Usahanya jadi sepi atau enggak? Seperti itu. Memang usahanya memang berat sekali Pak. Tapi ini baru mengenai yang Bapak bilang tadi, yang masih berhubungan dengan bank. Yang di luar itu saya rasa saya juga nggak bisa jawab itu apakah pemerintah memberikan stimulasi apa, kurang tahu juga ya Pak ya. Tapi kalau dari perbankan stimulasinya sudah jelas, kita lakukan penundaan pokok, perpanjangan pokok, bahkan penurunan suku bunga Pak, seperti itu, dengan jangka waktu tertentu. Itu pun pemerintah juga memberikan kelonggaran sampai dengan Maret 2021 Pak, seperti itu. Mungkin bisa menjawab ini Pak, atau kurang menjawab ini Pak. Terima kasih Pak Didi. Kalau untuk nasabah debitur yang tidak punya jaminan, bagaimana? Kalau KUR itu sebenarnya sudah mengatur adanya ketentuan kredit mikro ya.
sampai dengan 50 juta itu non jaminan. Sebenarnya sudah dilandasi dari Kemenko. Jadi kalau misalnya ada UMKM tidak memiliki jaminan dan kuotanya pemerintah itu masih ada, silakan mengajukan di KUR di bank-bank penyalur KUR seperti itu. Jadi kalau masalah jaminan ini kan sudah difasilitasi oleh pemerintah dengan adanya kredit KUR. Di kredit KUR itu pun juga jaminan itu juga penilaiannya dan apa yang diserahkan juga sudah diatur di dalam situ. Jadi kalau masalah tidak memiliki jaminan, KUR itu juga sudah solusi dari pemerintah sama perbankan sebagai pihak penyalur seperti itu. Jadi nggak hanya KTA kartu kredit ya, tapi KUR juga tanpa jaminan. Artinya kalau ada pengusaha yang tidak memiliki jaminan dengan KUR itu bisa disetujui ya? Bisa. Karena memang kita perbankan nggak boleh menolak karena dari Permenkeu-nya sudah mengatur seperti itu. Saya ngajukan 3 kali kok ditolak terus ya Pak Wisnu. Wah, kalau Pak Bos ini bukan bankable lagi nih. Pak Didiknya ketawanya kayak gitu. Mohon maaf nih Pak Didik. Ini saya ini bolak-balik dimintain KUR buat Mas Kiki ini ya, saya tolak terus. Monggo silakan Ning Mirna. Wah, kalau Cak Rizky udah nggak level ya Cak Wisnu ya. Untuk itu Cak Wisnunya kukur-kukur jadinya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain. Wah, belum ada yang bertanya. Mungkin dari ini floor langsung, tidak ada di chat. Mungkin ada yang langsung bertanya, boleh di unmute langsung mungkin. Monggo. Ini ada pakarnya di sini. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Diskusi kalau ada yang salah, saya tolong disalahkan atau dikritik ya Pak ya. Karena kebetulan kita sifatnya juga di sini diskusi. Kemarin juga saya siapkan materi itu karena ditagihnya sama Mbak Mirna-nya cepet-cepet. Ini kebetulan saya punya giveaway nanti mungkin saya serahkan ke Mas Rizky buat yang bertanya, nanti silakan dipilih. Giveaway-nya sederhana sih, yang lagi in saat ini masker cuman ada lambangnya gitu aja. Apa itu lambangnya? Lambangnya dari BNI ya? BNI, ya. Kebetulan ada. Ada berapa jumlahnya, Cak Wisnu? Kebetulan ada, saya tuh rencananya ngasih 5 ya, cuman ketinggalan di Pasuruan ini. Saya adanya standby 2 ini. Tapi nanti sisanya saya serahkan ke Mas Rizky ya. Oke, itu ada giveaway, monggo yang mau bertanya. Masih ada 5 giveaway. Ini kita tadi baru ada 2 penanya. Dari chat 1 dan dari live langsung 1 orang. Masih ada 3 lagi ya giveaway-nya. Monggo. Nih, Cak Rizky. Baik, kalau misalkan dari mahasiswa, dia ingin mengajukan KUR, apa yang perlu dipertimbangkan, Pak Wisnu? Sebenarnya kalau dari mahasiswa ini salah satu KUR itu kan sebenarnya syaratnya gampang, legalitas pun masih surat keterangan usaha, nanti KTP, nanti KK, pokoknya identitas izin usahanya juga SKU. Yang pasti usahanya itu sudah ada lah, dalam arti sudah berjalan minimal 6 bulan. 6 bulan dan lokasinya juga, kalau saran saya sih lokasinya jangan yang nyelempit ya. Kalau bisa, kalau mahasiswa ini kan sekarang kan kalau cari lokasi ini kayaknya bagus-bagus nih, rame-rame terus ya. Saya rasa itu sih kuncinya. Kalau izin usaha, saya rasa dengan adanya KUR yang mikro ini pun nggak ada kesulitan. Bahkan di tempat saya kerja pun tingkat petani, peternak yang jelas-jelas untuk ngurus namanya izin usaha, mungkin mereka pikir sulit, itu juga bisa gitu loh, dengan nilai 25 juta, kadang 15 juta, 5 juta, itu pun difasilitasi juga gitu.
Kalau Ah, ibu rumah Mas tangga Rizky, tapi dia bisnisnya frozen food tapi nggak punya PIRT, bisa? Gimana Pak Didi? Terus frozen food. Oh ini ya, apa namanya, dia bikin frozen food tapi belum ada izin dari dinas kayak gitu ya Mas ya? Iya, sekarang kan marak ibu rumah tangga jualan online frozen Hmm. food, tapi dia nggak punya izin industri rumah tangga, bisa ngajukan KUR. Kalau makanan saya rasa harus, kalau makanannya artinya dia cuma sebagai ini apa namanya, penyalur ya, sudah bermerek terus disalurkan atau enggak bikin dari awal ya? Bikin dari awal. Bikin dari awal ya. Kalau di KUR sendiri tidak ngatur yang seperti itu gitu loh. Artinya legalitas usaha pokoknya adalah COPDP. Yang seperti itu di tempat kita juga ada. Jadi dia frozen food atau es krim rumahan itu juga waktu itu kita biayai. Dalam arti sebisa mungkin ya, kembali lagi ke tadi kata-kata we obey the law, artinya sebisa mungkin izin usaha itu dipenuhi, makin lengkap makin bagus. Karena kalaupun kita beri pembiayaan dari sisi legalitasnya sudah memenuhi, artinya dia layak ya. Tapi menurut legalitas yang dikeluarkan oleh istilahnya otoritas, dia layak. Cuman kan ada faktor-faktor lain. Misalnya nih, cara legalitasnya KTP, SIU, TDP, SKU sudah dipenuhi. Ternyata dari sisi kita sudah oke, tapi ternyata ada izin daerah yang belum dipenuhi, dan itu langsung dilakukan penutupan oleh yang berwenang, kita mau bilang apa seperti itu. Jadi sebaiknya sih kalau yang kayak makanan atau apa, sebaiknya izin tetap harus diurus seperti itu. ya, Mas, nambahin sedikit. Jadi, kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Jadi, KUR yang mikro ini maksimal 25 juta, setahu saya. Kalau kemudian yang retail sampai 500 juta. Betul Mas Wisnu? Kebetulan untuk Permenku yang baru itu 50 Pak sekarang. Oh, sudah naik ke 50. Oke. Sudah Nah, naik. problem utama yang tadi Mas Rizky sebutkan adalah sekarang kan banyak migrasi baik dari perusahaan yang sudah kolaps atau yang dirumahkan karena PHK ke perdagangan retail model kayak frozen food, bikin makanan dan sebagainya yang baru cun. Dan bahkan belum ada 6 bulan karena krisis ini kan baru mulai bulan Maret ya. Iya. Februari Maret. Nah, jadi memang kalau bicara skema KUR dalam konteks nasabah baru yang baru migrasi ke bisnis barunya ini, menurut saya secara teknis kalau tidak ada jalan keluar lain, itu akan sulit mengikuti Permenkeu ini karena SIUP TDP dan sebagainya itu takes time dan juga kemudian ya karena kredit KUR diperlakukan bulk tadi itu, kan nggak ada survei ke lapangan Mas ya, setahu saya. Kalau survei ke lapangan tetap Pak, sebisa mungkin tetap dilakukan Pak. Oh, oke. Jadi mungkin sedikit menambahkan Pak, kalau misalnya untuk yang syarat ketentuan di Permenkeu tadi adalah minimal usaha 6 bulan. Kalau misalnya terkait dengan yang Bapak bilang penghentian usahanya bulan Maret, terus nanti dia ngajukan misalnya bulan April ya Pak, April Mei mungkin masih belum masuk yang skema KUR, belum bisa masuk skema KUR. Skema KUR seperti itu Pak. Itu tadi, makanya Mas Rizky dan rekan-rekan habis meeting, posisi yang saya ceritakan tadi di slide yang saya share adalah concern di kita para pelaku bisnis yang melihat negara sudah punya niatan melakukan insentif COVID terhadap pertumbuhan ekonomi supaya kembali normal. Tapi menyalurkan airnya itu kemudian ada problem di perbankannya karena yang tadi yang migrasi baru krisis itu tetap tidak bisa tersentuh oleh kebijakan. Yang menikmati sebenarnya adalah nasabah existing yang sudah dipunyai. Jadi kalau dia pernah menerima KUR, kemudian restruct bisa, atau nasabah BNI yang kemudian sudah pernah mengambil kredit dan sebagainya. Jadi terhadap nasabah baru yang baru saja krisis bulan Februari atau Maret, secara skema masuknya, pintunya menurut saya memang harus ada regulasi baru. Kalau pakai regulasi yang sekarang, ya tadi itu, Mas Wisnu mungkin bilang, oh mohon maaf belum bisa dilayani ya, jatuhnya begitu nanti.
Terima kasih. Ya, betul, betul Pak Didi, kalau kita lihat dari Permenkeu-nya memang masih pembatasannya masih usia ininya sih, masa kerjanya ya kalau kita bilang itu masih 6 bulan itu loh Pak. Jadi terbatas di situ. Kalau namanya usaha baru itu memang jadi benar-benar ini sekali apa, mungkin langsung dikeluarkan karena tidak comply dengan ketentuan Permenkeu-nya seperti itu. Memang permasalahannya sekarang kan memang dengan adanya COVID ini banyak yang beralih ya Pak ya, beralih, dan itu hitungan usahanya kan dari nol lagi seperti itu. Itu mungkin jadi masalah juga. Cuman sebenarnya kalau kita sempat di lapangan juga banyak seperti itu, memang kesempatan sih buat koperasi sekarang, koperasi dan istilahnya koperasi ataupun yang kalau di daerah itu katanya model sirkah. Sirkah itu kayak urunan antar teman untuk memberikan permodalan sih. Itu banyak sekali. Kebetulan kalau di Pasuruan nyebutnya itu sirkah. Sirkah itu kayak dia urunan terus istilahnya disalurkan ke orang-orang yang butuh di sekitarnya seperti itu. Ya, kalau mau boleh ditambahkan untuk notulensi diskusi Mas Rizky dan Mbak Mirna. Jadi regulasi yang ada sekarang harus diubah untuk menangani yang migrasi krisis karena COVID dalam hubungannya dengan perbankan. Jadi kalau kayak sirka, kayak gotong royong, urunan, itu kan tidak dalam skema negara dalam memberikan kemanfaatan untuk krisis. Jadi bagaimana caranya populasi terbesar kita, 61 juta tadi, yang pebisnis UMKM yang tentunya sedang berhadapan dengan krisis, dapat tertangani oleh niat negara yang sudah mau ngasih insentif ini. Jadi tekanannya adalah pada kira-kira apa regulasi yang baru dalam mengadopsi ketidaknormalan situasi ini. Kalau dengan Permenkeu itu menurut saya tidak bisa buat handle COVID, karena dari konteks 6 bulannya saja nggak comply. Karena kita belum 6 bulan krisis. Jadi runyem kan nanti. Apalagi karakternya bisnis baru. Mereka migrasi ke bisnis-bisnis baru. Wah, tambah lagi, runyem lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Cak Didi. Cak Wisnu, ini ada pertanyaan lagi dari Ahmad Aziz. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan rate bunga kredit investasi yang paling murah dan gimana cara nawarnya? Monggo, Cak Wisnu. Wah, ini kalau masalah rate murah ini kayaknya hampir semua ini. Mas Rizky-nya aja udah langsung semangat. Nah, jadi jawab pertanyaan rate ya, kalau di perbankan sudah ada rate papan ya Mas ya. Rate papan itu dalam arti sudah ada standarnya. Dan kalau di tiap perbankan berbeda. Nah, kalau dibilang harus mencari yang murah, saya rasa terpaksa harus shopping ini antar perbankan gitu loh, karena nanti di bank saya berapa, nanti di bank lain berapa. Kalau dibilang cari yang murah, saya juga susah jawabnya ya, karena tiap perbankan beda, punya base rate sendiri-sendiri. Bahkan di tingkat KUR aja ya Mas ya, KUR itu kan kita kenal adanya namanya KUR untuk KMK sama kredit investasi ya. Itu di KUR aja 6% Mas sekarang. Saya rasa udah murah Mas, 6% itu. 6% nilainya. Jadi kalau makanya sebenarnya banyak pengusaha besar lah di atas 500 juta itu, di atas 500 juta itu 550 aja kena rate 11%. Sementara kalau dapat KUR rate 6% itu kan selisihnya 5%. Banyak pengusaha besar itu yang pinginnya dapat KUR seperti itu. Jadi mohon maaf Mas, kalau masalah bagaimana caranya ya terpaksa harus shopping, karena tiap bank berbeda rate-nya. Kalaupun memang masih istilahnya layak untuk mendapatkan KUR, saya rasa yang paling murah itu memang bunga KUR itu yang 6% itu Mas. Itu sih saran saya. Oke, di mana-mana memang selalu cari yang murah ya. Oke, ini selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Eka Y. Jika kita pelaku usaha bidang jasa IT dengan fix aset yang kecil, apakah ada syarat khusus untuk mendapatkan pembiayaan? Monggo, Cak Wisnu. IT itu kita bergerak bidang jasa ya Mas Etah ya.
Mungkin juga saya secara garis besar aja karena biasanya kalau saya harus baca data itu izin usahanya seperti apa. Kalau yang secara umum saya terangkan sebelumnya di slide-nya, artinya legalitasnya yang secara umum ya tadi itu SIUP, PDP, NPWP, dan mungkin kalau misalnya ada sertifikat keahlian dalam arti misalnya kalau konstruksi SIUJK. Terus kalau IT saya juga kurang paham ya, apakah ada sertifikasi yang dikeluarkan oleh regulator atau apa. Sebenarnya itu jadi tambahan juga. Tapi kita tidak menutup kemungkinan pemberian kreditnya, kredit kepada usaha IT seperti itu. Karena kemarin juga sempat ada di tempat saya pengajuan untuk IT, jadi agak menarik juga ini. Saya sempat baca kok usahanya menarik, kalau IT itu menarik. Jadi kan dia sifatnya jasa, nggak kelihatan tapi kok kontraknya besar sekali gitu loh. Jadi yang Mas Eta tanyakan ya bisa-bisa aja. Masalah legalitas yang sifatnya umum saja Mas disediakan, artinya SIUP, PDP, KTP, NPWP. Kalau pinjamannya di atas 50 NPWP, dan mungkin kalau misalnya ada jaminan, dikopikan aja sertifikat jaminannya seperti itu. Mungkin bisa menjelaskan ini Mas Eta? Atau itu kontrak dia dari perusahaan yang memberi pekerjaan dijaminkan? Boleh. Kalau kontrak yang memberikan SPK ya, kayak SPK atau PO itu sebagai data tambahan sih. Karena kalau di BNI sendiri, kalau di segmen kecil itu kita full aset. Dalam arti tidak bisa menggunakan SPK. Seperti itu. Tapi ada perbankan lainnya, terutama yang proyeknya bekerja dengan proyek pemerintah atau apa, bisa menjaminkan SPK-nya. Itu SPK yang berasal dari pemerintah. Itu mungkin juga salah satu solusi juga sih. Kalau misalnya kita minim jaminan, tapi usaha kita bekerja dengan pemerintah, mengerjakan proyek pemerintah. Seperti itu. Oke, terima kasih. Cak Wisnu gimana? Cak Eka? Atau Ning Eka maaf, apa sudah ini dengan jawaban Cak Wisnu? Ya, belum ada respon. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya aja dari Cak Ari. Ning. Oke. Oh ya? Saya Freddy. Oke, ya Cak Freddy. Ya, nambahkan sedikit tadi yang terkait dengan SPK, karena memang keterbatasan teman-teman berperbankan dengan agunan SPK itu bisa salah satu solusinya ini menghubungi Jamkrindo. Oh ya, bisa itu Mas. Kebetulan ya pimpinan Jamkrindo Jawa Timur juga alumni FE UNER. Jadi saya beberapa kali diskusi dengan beliau dan mengerjakan beberapa pekerjaan dengan beliau juga. Karena memang kelemahan Jamkrindo mungkin karena kurang sosialisasi sehingga teman-teman pengusaha itu kurang mengerti fungsi dari Jamkrindo dan prosedurnya seperti apa. Sehingga kalau teman-teman ada yang proyek-proyek, keterbatasan dana dan ada SPK atau yang perjanjian sejenisnya, itu bisa menghubungi Jamkrindo. Gitu aja tambahnya. Terima kasih Mas Freddy. Mungkin juga nanti jadi tambahan juga, sempat beberapa kali yang masalah dengan perusahaan asuransi sebagai penjamin atau apa, mungkin menjadi agak pertimbangan. Itu beda Pak. Kalau asuransi ada sendiri namanya Askrindo. Askrindo ya. Masalah premi Jamkrindo, Askrindo beda. Ya, nah, nanti masalah preminya nanti Pak. Biasanya agak mahal gitu di atas provisi administrasi, jadi perbankan nanti preminya mungkin bisa dibikin lebih murah mungkin seperti itu. Karena banyak nasabah kita arahkan ke perusahaan-perusahaan seperti itu tuh terkendala di mahalnya preminya biasanya. Kalau Jamkrindo itu masih BUMN. Iya. Jadi kalau premi atau bagi hasilnya seperti apa, yaitu teknis untuk nego ya. Tapi itu opsi selain teman-teman perbankan.
Cukup nih. Oke, gimana? Oke, terima kasih masukannya Cak Freddy. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Cak Ari. Cak Ari bertanya, apakah ada perbedaan antara pembiayaan UMKM melalui Bank BNI Syariah dan dengan yang di BNI 46, BNI umum? Ya, monggo Cak Wisnu. Kalau pembedaan berbeda ya Mas, karena kita sudah berbeda juga. Jadi kalau sudah berdiri sendiri-sendiri ya. Kalau BNI 46 itu kita menyalurkan KUR, juga punya produk kredit modal kerja dan investasi dengan bunga ya, dengan sistem bunga. Sebenarnya kalau di Bank BNI Syariah ya, kalau saya nggak salah paham juga ada sih modal kerja sama investasi, tapi namanya juga kurang paham juga sih seperti itu. Ya, yang pasti akad kreditnya berbeda seperti itu. Itu aja. Saya juga kurang paham sih kalau masalah sana produknya seperti apa seperti itu. Karena kita sudah entitas yang berbeda, sudah berdiri sendiri-sendiri seperti itu. Oke, terima kasih Cak Wisnu. Ini berikutnya pertanyaan dari Cak M. Iftitahul Amin. Ya. Beliau bertanya, jika kita mempunyai beberapa usaha seperti bengkel las dan penyewaan scaffolding, usia antara kedua usaha tersebut berbeda dan memiliki penghasilan yang berbeda juga. Apakah bisa mengajukan perbankan UMKM untuk salah satu usaha tersebut? Terus bagaimana? Apakah ketika sudah mengajukan dan perbankan sudah survei lokasi yang ternyata tempat lokasinya berbeda, apakah bermasalah dengan proses pengajuannya? Oke. Jadi dari Mas satu tempat usaha tetapi terdapat dua usaha yang berbeda. Apakah bermasalah dengan proses pengajuannya? Dari Mas Iftahul ya Mas ya. Saya rasa kalau dari yang Mas tanyakan itu tidak akan jadi masalah karena gini Mas, kita kan verifikasi ke lapangan. Nanti pun misalnya Mas mengajukan atas nama misalnya bengkelasnya ya, bengkelasnya yang pasti kita verifikasi mengenai bengkelasnya. Kita verifikasi penghasilan di bengkelasnya, termasuk mutasi-mutasi kita keluarkan dari yang bengkel ininya, bengkel scaffolding ya, seperti itu. Kecuali misalnya nih, Masnya mau ngajukan untuk permodalan dua-duanya, itu kita analisa dua-duanya Mas. Tapi kalau salah satu ya otomatis kita analisa salah satu. Seperti itu Mas. Jadi saya rasa nggak akan ada masalah dengan kondisi seperti itu. Nanti bermasalahnya tuh bila misalnya gini Mas, kalau dari sisi jaminan misalnya dijaminkan bengkelnya itu dijaminkan untuk bengkel las. Terus suatu saat bengkel scaffoldingnya mau diajukan, otomatis dia harus pakai jaminan lain sih seperti itu. Tapi kalau dari sisi usahanya saya rasa nggak bakal ada masalah dengan kondisi gitu karena kita lakukan verifikasinya per usaha seperti itu. Demikian Mas Iftahul mungkin sudah bisa menjawab atau belum? Monggo, Cak Iftahul. Sudah terjawabkah pertanyaan Anda? Oke. Belum ada respon. Ya. Ini Cak Wisnu, kan tadi ada giveaway 5 ya. Ternyata yang bertanya lebih dari 5, jadi kita pilih 5 aja ya, atau akan ditambah nih giveaway-nya nih? Saya serahkan ke Mbak Mirna aja. Giveaway-nya mungkin dibantu sama Mas Rizky, mungkin diskon perumahan juga nggak apa-apa. Oke. Apakah ada yang lain yang ini akan bertanya lagi? Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Monggo kalau masih ada yang ingin bertanya atau berdiskusi lebih lanjut dengan Cak Wisnu. Tambahan juga, kalau misalnya saya salah tolong diperbaiki juga, dalam arti ditambahi juga seperti itu ya. Karena saya lihat nih di pesertanya ini kok ada teman saya juga, ini juga udah lama di kredit juga nih. Jadi mungkin bisa bantu itu ditanyain dari tadi. Oke, siapakah yang dimaksud Cak Wisnu? Monggo mungkin di ada Mas Rizky Wawan, ada Mas Vino, Mas
Mas Rino, terus Mbak Mita Bandioko. Ini juga itu. Halo Ki, Monggo, ya, monggo Mbak Mita. apa? Harus ngomong apa? Mungkin mau menambahkan. Kok nambahkan apa loh? Aku lagi join. Kaget kan. Mas Wawan ini kok nggak bersuara ini ahli ini harusnya. Nambahin giveaway-nya aja. Baik, mungkin cukup bisa di kesimpulan Mirna. Jadi siang hari ini kita sudah berdiskusi tentang kemungkinan kita mengajukan kredit setelah masa PSBB. Karena pasti kita semua membutuhkan modal untuk restart. Salah satunya kita bisa mengambil di perbankan. Dalam hal ini Mas Wisnu, analis ataupun risiko di BNI sudah membuka apa saja poin-poin yang harus kita perhatikan. Yang kedua, kita juga perlu mengatur tadi seperti 6C kita, karakter kita. Itu kebabmu tadi. Apa namanya ya, untuk supaya kita ke depannya juga masih bisa bankable. Entah dalam waktu dekat kita mau ngambil atau masih beberapa saat lagi. Tapi kalau kita memang bertujuan untuk bekerja sama dengan bank untuk modal, perlu kita atur mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Wisnu, karena Pak Wisnu harusnya tadi jam 10 golf ya. Saya sudah ditunggu sama Mbak Kedi, saya bilang enggak, Zoom meeting dulu. Mbak Kedinya nanti dulu. Ini demi Mas Rizky sama Mbak Mirna ini. Terima kasih banyak Mas Wisnu atas sharingnya. Ya, terima kasih. Sebagai akhir mungkin rekan-rekan sambil karena ini kita rekam bisa menyalakan videonya, Cak Rizky, fotonya, webcamnya. Sebelum ini mungkin saya mengingatkan lagi untuk next Zoom meeting akan di minggu depan, kita juga akan ada lagi agenda berikutnya, ABC Meetup, temanya tips promosi online, yang akan pematerinya Pak Dian Pradana selaku SPV Promotion dari Geraha Mukti Indah Group. Monggo Cak Daning, rekan-rekan semua yang ingin mengikuti penjelasan dari beliau bisa bergabung minggu depan tanggal Sabtu 20 Juni 2020 di jam dan waktu yang sama seperti hari ini jam 12 hingga selesai. Itu Ya, saja dari saya. Monggo Cak Rizky. Pak Dian akan membuka tentang promosi-promosi online seperti apa, termasuk bagaimana ngitung statistik sehingga dia menilai efektif hendaknya dari promosi online tersebut. Minggu depan hari Sabtu jam 12, insya Allah kita ketemu lagi di Zoom meeting. Itu saya tutup. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Habib, Mas Heri, Mbak Mita, Mas Budi, Mas Citradi, Mas Didi, Mas Rif, Mas Yusuf, Mas Rizky Wawan, Noven, Mbak Luta, Mas Wedi, Ari, Mas Amin. Terima kasih.